Indonesia dan juga untuk TNI Angkatan Laut. Kita semua tahu persis bahwa perairan Natuna ini menjadi ajang rebutan Indonesia. Yang lalu, kapal China kembali bertamu tanpa diundang. Sadari, hadirnya kapal milik Bang Jinping ini semacam kode bahwa China akan semakin menunjukkan kekuatannya dan menganggap remeh pertahanan. Dibandingkan dengan China, tentu pertahanan kita kalah telak, Bu. China dikenal sebagai negara besar dengan pertahanan yang kuat. Mereka juga rajin membenahi pertahanannya dan terus berinovasi menciptakan alutsista yang canggih dan modern. Ya, meskipun kadang diledekin sama kalian, nyata ini Indonesia mau tidak mau harus melakukan gebrakan baru. Gebrakan macam apakah itu? Sudah barang jelas dengan memodernisasi alutsista yang dimiliki bos. Baru-baru ini mencuat kabar mengejutkan bahwa Indonesia akan segera membangun sebuah kapal raksasa. Jadi kapal seperti apakah itu? Oke, PT PAL Indonesia dapat tugas mengembangkan kapal perang raksasa untuk TNI AL. Proyek ini dikabarkan melibatkan konsultan Angkatan Laut Jerman, Marine Technik, dan perusahaan teknik Turki Figes AS. Waduh, cakep nih bos, nggak kaleng-kaleng karena yang digandeng ini ternyata dua perusahaan sekaligus. Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan pada tanggal 31 Maret, desain fregatnya adalah desain yang telah ditawarkan oleh Babcock, yang mengindikasikan bahwa layanan konsultasi desain tersebut berhubungan dengan TNI AL tentang fregat kelanjutan dari kelas Marta. Sumber, Marine Technik dan Figes memang fix akan membantu PT PAL dengan kontrak TNI AL untuk varian kelas Iserhuitfelder, yang kontraknya sendiri telah ditandatangani pada April tahun 2020. Pasti kalian pernah dengar jenis kapal yang satu ini ya. Sahabat bagi-bagi, kapal dengan kelas Iserhuitfelder memiliki bobot 6.600 ton dan didukung oleh 4 mesin diesel yang akan memberikan kecepatan tertinggi sekitar 28 knot. Untuk senjata, kapal itu dilengkapi meriam auto 76 mm di bagian depan, sistem senjata jarak dekat 35 mm di bagian buritan, dan modul sistem peluncuran vertikal untuk rudal anti udara dan spesifikasinya. Kapal ini udah oke punya bos. Tapi saat ini Marine Technik dan Figes sedang menyesuaikan desain turunan kelas untuk persyaratan TNI AL dan akan merekomendasikan serangkaian sensor, senjata, dan sistem tempur lainnya untuk fregat tersebut. Untuk mengakuisisi kapal Iser ini, setidaknya Indonesia harus merogoh kocek sebesar 325 juta dolar atau setara dengan 4,55 triliun rupiah. Punya usut dari segi kapasitas tempur dan bobotnya, kapal ini jelas sebuah lompatan yang cukup besar bagi TNI AL. Pasalnya baik dari kelas Ahmad Yani kelas maupun kelas Marta Dinata kelas, keduanya berada di kisaran bobot tempur 2000 ton sedangkan Iserhuitfelder bermain di sekitar 6000 ton. Dan yang pasti persenjataan yang dibawa dari kapal ini pun lebih banyak dari kelas Ahmad Yani maupun Marta Dinata. Kalian, bahwasanya semua sistem baik hardware maupun software sudah dipersiapkan untuk senjata-senjata pilihan TNI AL, namun pengadaan senjata sendiri belum termasuk dengan kontrak pengadaan kapalnya. Jadi soal persenjataan harus dibeli sendiri atau lebih singkatnya kapal ini dibeli dalam keadaan kosong. Indonesia mengakuisisi kapal ini tentu karena kita akan mendapat TOT alias Transfer of Technology. Yang begini baru mantap, Bu. Selain dapat kapalnya kita juga dapat ilmunya sehingga bisa makin maju dalam pembuatan alutsista.